Hai, selamat datang di podcast aku. Nah, sebelumnya kenalin, aku Oki. Di podcast kali ini, aku mau bahas mengenai topik yang saat ini benar-benar hot di kalangan para pelajar di Indonesia, baik dari SMA maupun mahasiswa. Nah, topik tersebut yaitu karena adanya COVID-19 ini menyebabkan proses seleksi masuk perguruan tinggi ditunda dan adanya perubahan sistem yang belum diberikan kepastian dari pihak penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi ini. Di mana ada dua jalur yang saat ini ditunda karena adanya COVID-19 ini. Yang pertama itu ada jalur di perguruan tinggi negeri, di mana jalur ini disebut dengan SBMPTN atau UTBK untuk saat ini. Dan yang kedua ada jalur masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Nah, untuk jalur UTBK atau SBMPTN ini ditunda, di mana yang seharusnya dilaksanakan pada bulan April ini ditunda hingga bulan Juli. Jadi mundur sekitar 3-4 bulan. Sedangkan untuk pendaftaran perguruan tinggi kedinasan ini, di mana seharusnya dilaksanakan atau dimulai pada tanggal 9 April besok ini, ditunda. Namun dalam pengumuman penundaan tersebut tidak dikasih tahu kapan tanggal kepastian berikutnya untuk memulai pendaftaran. Nah, ini aku angkat sebagai topik karena apa? Karena aku pengen teman-teman yang saat ini berjuang buat masuk ke perguruan tinggi agar bisa menyiapkan dan tidak menyesal di kemudian hari. Menyesal karena apa? Karena banyak banget dari teman-temanku yang udah kuliah, dia merasa salah jurusan, akhirnya loyo di tengah jalan, terus kuliah kayak ogah-ogahan, nilainya di tengah-tengah akhirnya progresnya turun, dan ya seperti itulah. Kita pasti tahu kan kalau misalkan kita udah nggak niat buat lanjut dalam perjalanan apa yang kita lakukan, pasti istirahat. Kalau nggak gitu jalan, tapi ya udah jalan seadanya aja gitu. Nah, buat mengatasi hal ini, kita harus bisa mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan, sebenarnya apa yang ingin kita capai di kemudian hari. Namun sebelum bahas itu, aku mau bahas kenapa sih teman-temanku pada loyo. Nah, yang pertama itu karena dia tidak percaya diri buat masuk ke jurusan yang dia inginkan. Dan dia juga tidak siap untuk masuk melalui jalur mandiri, di mana impact-nya atau akibatnya ketika mendaftarkan diri di jalur mandiri, yaitu dikenai uang pangkal yang besar ataupun uang kuliah tunggalnya atau biasa disebut UKT yang tinggi. Nah, jadi teman-temanku banyak yang milih aman, yaitu entah itu milih di jurusan yang sama terus di perguruan tinggi yang standarnya jauh di bawahnya, atau milih perguruan tinggi yang favorit tapi jurusannya yang ya bisa dikatakan dia tidak tahu itu terkait apa di dalam jurusan itu. Jadi hal ini sangat important banget atau penting banget buat teman-teman semua ketahui bagaimana sistem perkuliahan sesungguhnya. Jadi di dalam perkuliahan itu sendiri kita itu harus bisa mengetahui potensi kita. Jika kita tidak tahu itu jurusan apa dan kita tidak tahu di dalamnya itu akan belajar apa, ya otomatis kita tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak bisa survive dengan cepat dan bisa mengetahui apa yang sebenarnya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Nah, karena apa? Karena dunia perkuliahan itu beda banget sama dunia SMA, di mana dunia perkuliahan itu merupakan pondasi kita untuk melangkah menjadi manusia dewasa yang akan mewujudkan masa depan
yang kita inginkan. Jika kita tidak tahu itu jurusan apa, tapi kita masuk ke situ, ya itu bisa jadi jalan sesat buat kita kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri. Nah, yang kedua, itu karena ikut-ikutan teman ataupun pacar. Nah, kita kuliah selama 4 tahun itu bukan waktu yang singkat, men. Itu waktu dimana kita harus meningkatkan soft skill kita, kita harus menguasai pelajaran dengan baik, kita harus merencanakan apa yang akan kita kerjakan setelah lulus nanti. Seperti itu. Jadi, apa yang kita dapatkan selama SMA, seperti teman, seperti pacar, itu sebenarnya sebuah hiburan di mana SMA merupakan salah satu tahap kita merencanakan apa yang akan ingin kita wujudkan di 10 tahun mendatang. Nah, karena hal tersebut jika kita ikut-ikutan teman ataupun ikutan pacar, ya bisa aja dong kalian gak berkembang, kalian diputusin pacar kalian, kalian ditinggalin teman kalian karena beda jurusan, dan lainnya. Itu benar-benar menghambat banget. Soalnya apa? Ada aja temanku yang kayak gitu. Jadi otomatis dia jadinya sampai-sampai dia lupa nggak bayar UKT karena ya karena diputusin sama pacarnya lah. Dan ya gitu akhirnya sekarang kayak gimana aku juga kurang tahu terkait dia. Terus yang nomor tiga ini penting banget yaitu karena permintaan orang tua. Nah, kan emang permintaan orang tua terkadang yang terbaik buat kita meskipun itu dari sisi orang tua. Namun orang tua kan juga tidak tahu secara totalitas apa yang ada dalam diri kita, apa potensi kita, apa minat kita. Nah, ini banyak banget teman-temanku yang ngikut dari saran orang tua. Jadi otomatis pas kuliah dia, loh kok jurusannya kayak gini sih? Tapi kata orang tuaku kayak gini. Nah, terus dia juga jadinya nggak berkembang juga. Terus dia malah ingin buat nunda kuliah, pengen ikut SBM lagi, dan pindah jurusan sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi, karena belum dimulai, saran aku pada teman-teman, buat kalian semua, itu tentukan passion kalian. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin wujudkan di 10 tahun mendatang, itu adalah, ya dari kalian sendiri, ini adalah langkah awal buat kalian. Karena ada waktu 3 sampai 4 bulan lagi, maka tentukan plan kalian sekarang, dan saya harap semua kalian sukses dan semangat buat kalian semua.